Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,81% ke angka 7.102. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang dipunya Bapak Loh Keng Hong yang hari ini terlihat bergerak turun padahal laporan keuangan kuartal 3-nya masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pegas. Pegas hari ini turun hampir 5% ke harga 1.850. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Pegas masih berusaha untuk naik menyentuh resisten psikologis di harga 2.000. Tapi satu minggu terakhir bisa kita lihat Pegas belum sempat naik menyentuh harga 2.000. Dan hari ini malah lanjut turun menuju garis MA50 di harga 1.830. Dan garis MACD pun bisa kita lihat sebelumnya terus bergerak naik, saat ini terlihat berpotongan dan bergerak turun. Padahal bisa kita lihat artikel dengan judul emiten jagung Loh Keng Hong Pegas cetak laba bersih 310,5 juta US dollar di kuartal 3 tahun 2022. Jadi kuartal 3 masih mencatatkan laba bersih, tapi laba bersihnya jika kita baca di sini hanya naik 8% lebih. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini terlihat ada distribusi asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi, hari ini juga terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah beli di harga bawah, di bawah harga 1.800, Pegas saat ini masih bisa di hold. Jadi walaupun satu minggu terakhir terlihat mulai melemah, tapi selama masih bertahan di atas harga 1.800 sampai garis MA50 di harga 1.830, Pegas menurut saya masih bisa di hold karena secara tren masih akan bergerak sideways. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya juga wait and see. Paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1.800 sampai garis MA50. Apabila Pegas terlihat masih bisa bertahan di atas zona support ini, Pegas masih bisa coba kita entry untuk swing trade. Tapi hati-hati, bisa kita lihat sebelumnya Pegas terus masuk akumulasi, asing terlihat melakukan Pegas terus bergerak naik dan terlihat terus ada akumulasi, tapi saat ini asing sudah mulai keluar. Apabila minggu ini Pegas terlihat masih terus didistribusikan oleh asing, saya lihat Pegas masih ada potensi untuk turun bawah harga 1.800. Jadi apabila mau entry, sebaiknya harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman entry malah Pegas masih melanjutkan penurunan. Berikutnya, Inco bisa kita lihat hari ini naik 6%, hampir 6% ke harga 7.150. Jadi kenaikan ini membuat Inco telah naik mencapai resisten di harga 7.000. Sebelumnya di bulan Agustus, Inco juga sempat naik mengetes harga 7.000 setelah berhasil rebound dari garis MA50, tapi setelah mencoba break, gagal break kembali bergerak turun. Dan untuk tren pun Inco saat ini masih bagus trennya. Bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis MA50 dan 150. Dan kenaikan hari ini pun terbentuk gap up. Jadi apabila besok terkonfirmasi break harga 7.000, Inco berpotensi lanjut naik ke harga 7.400 sampai 7.500. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 6% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco masih ada potensi untuk naik minimal ke harga 7.300. Tapi besok tetap harus hati-hati karena ini belum terkonfirmasi break harga 7.000. Inco masih ada potensi untuk terkena pullback kembali ke 7.000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, masih bisa entry di sekitar harga 7.000 apabila Inco masih bisa bertahan. Tapi harus disiplin karena harga teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Paling aman adalah beli di sekitar garis MA50. Selanjutnya saya juga update saham TINS yang bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 1.415. Jadi TINS juga sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di garis MA50 atau di 1.400. Karena sebelumnya TINS memang trennya sideways dan bisa kita lihat support 1.300 masih kuat menahan penurunan dari saham TINS. Dan saat ini mencoba untuk bangkit dan break garis MA50. Jadi apabila besok terkonfirmasi break, TINS berpotensi lanjut naik menuju garis MA150 yang saat ini di sekitar harga 1.490. Dan garis MACD pun bisa kita lihat
saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, kenaikan 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi ini juga masih bisa di hold apabila teman-teman sudah beli di sekitar harga 1300-an. Jadi selama masih kuat di atas harga 1400 masih bisa di hold. Atau teman-teman beli di sekitar harga 1300 juga masih bisa di hold selama support kuat ini tidak dilewati. Karena selama masih kuat di 1300, TIS masih akan bergerak sideways sehingga ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk Antam, beberapa hari yang lalu baru saya analisa sehingga saya tidak update dulu. Apabila dalam beberapa hari ke depan naik mencapai target analisa, baru akan saya update kembali. Tapi Antam juga masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya, Arto bisa kita lihat saat ini mencoba untuk naik kembali di atas resisten psikologis di harga 5000. Jadi hari ini Arto naik 8% lebih ke harga 5100. Dan secara tren terlihat saat ini trennya mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya Arto trennya bergerak sangat downtrend. Jadi sempat bertahan di atas support psikologis di harga 5000, belum sempat naik menyentuh harga 6000, Arto mulai melemah kembali. Dan saat ini mencoba untuk bangkit dari harga 5000 dan mulai bergerak naik. Tapi saat ini ingat, ini belum terkonfirmasi break walaupun harga saat ini di 5100. Dan garis MACD saat ini terlihat masih bergerak sideways. Untuk Arto bisa kita lihat hari ini naik 8% lebih, terlihat masih ada akumulasi. Asing hari ini juga terlihat melakukan akumulasi. Tapi satu minggu terakhir terlihat asing masih distribusi saham Arto. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman entry, menurut saya bisa wait and see dan tunggu di sekitar harga 5000. Apabila Arto terlihat masih kuat berada di atas harga 5000, bisa coba entry dan hold selama harga 5000 tidak dilewati. Dengan target jangka pendek itu di 5800 sampai harga 6000. Atau teman-teman mau hold terus sama harga 5000 tidak terlewati dengan target berikutnya di garis EMA 50 yang saat ini di 6420. Jadi walaupun teman-teman entry, menurut saya tetap harus hati-hati karena secara tren jangka menengah Arto masih belum baik trennya. Sehingga bisa saja ini hanya rebound sementara, setelah itu malah berbalik turun kembali. Untuk teman-teman yang baru subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa bagian playlist ini. Jadi bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari Trading for Better Life, Trading for Better Life. Klik playlist. Di playlist ini banyak video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Ini untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, analisis, bandar morologi semua ada di sini. Teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.